Cakep. Pada Pak Eko yang paling ganteng. Ada suatu kebijakan perusahaan ya untuk peduli terhadap lingkungan, ya, terhadap ring satu dan lain sebagainya. Ini kebetulan PLN Nusantara Power unit Kabupaten Gresik ini kan ruang lingkupnya luas ya. Di Kabupaten Gresik ini ada Kali Padang dan lain sebagainya. Dan kami berharap bisa melaksanakan suatu kolaborasi antara stakeholder manajemen dengan kami, kebijakan-kebijakan dari perusahaan kami seperti apa, ya, harapan-harapan dari stakeholder seperti apa, sehingga kami bisa berkolaborasi dengan baik dan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Ya, tentunya kamu mengikuti regulasi yang ada, Pak. Nah, di sini ada suatu kepentingan, ada suatu harapan dari saya untuk melakukan komunikasi efektif. Jadi kalau saya diizinkan, saya itu pengen menyampaikan seperti apa sih program-program yang ada di perusahaan kami. Seperti sih aturan-aturannya, seperti harapannya. Jangan sampai nanti ada masukan dari Pak Yogi tadi ya. Pak Yogi bahwa ada harapan-harapan itu tidak proposal, tidak masuk, Pak. Sehingga kita tidak match ya. Nah, untuk kedepannya mungkin program-program ini kita bisa berkolaborasi dengan baik sehingga bisa menjadi Kabupaten Gresik lestari, Pak ya. Ya, demikian mungkin. Barangkali ada perbedaan Pak Woodbur ini dengan sumur lainnya. Iya, tadi saya secara teknis saya tidak begitu paham, Pak. Tetapi kalau dilihat dari submersible itu kemampuannya sangat kuat. Jadi berapa meter itu? 60 meter. 60 meter tuh ya. Dan airnya air bawah tanah. Nah, air bawah tanah Bukan sehingga air permukaan. ya, jadi keluarnya itu tawar. Nah, mungkin mudah-mudahan yang pompa kedua sama tiga juga sama ya, dan pompa-pompa selanjutnya ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama. Pak, ini kenapa milih wilayah Benjeng? Ini dia, Pak, ini sangat menarik. Ini kami pun memilah, Pak, memilih ya. Program CSR di PLN itu bisa mengena, Pak, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Dan itu mudah-mudahan ini berkesinambungan. Demikian. Pak, Bantang Sumur apa dikembangkan juga ke desa-desa lain yang bernasib sama seperti Kali Padang ini, Pak? Insya Allah, Pak, Insya Allah. Seperti saya sampaikan tadi ya di awal ya, bahwa kami tetap ada regulasi, Pak. Ya, ada regulasi, aturan, tetapi kami melihat celah, ya. Kita peduli, kita base effort ya. Kita kita evaluasi dan sebagainya sehingga lebih tajam. Program-program PLN lebih tajam, kebijakan dari stakeholder seperti apa, sehingga hasilnya sesuai dengan. Berapa gede Pak sumurnya ini? Untuk saat ini 3, Pak. Ya, di mana jauh? Ini ya. Kan terima kasih kepada PT PLN Power karena memang Kali Padang ini kan salah satu kawasan yang dibimbing teman-teman penyuluh untuk desa sayur mayur. Jadi memang potensinya di sini nanti untuk sayur mayur. Dan kebetulan memang di musim kemarau itu kesulitan untuk penairan. Ini bersama dengan Pak Dinas Kesehatan Kabupaten Power akhirnya disurvei dan sebagainya, sehingga akhirnya kemarin memang sebelumnya sudah ada penentuan biolistrik titik-titik sumber air yang memungkinkan digali untuk sumur. Dan alhamdulillah di Kali Padang ada sementara ada 3 titik. Ini kemudian ditindaklanjuti dengan PT PLN Nusantara Power. Alhamdulillah sudah keluar. Mudah-mudahan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, karena tadi ada peresmian sumur bor ini dengan dibarengi dengan pelatihan penanganan limbah sayurnya ini jadi pupuk. Sehingga harapan kami tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi berhenti sampai di nanti kita coba dampingi dari pertanian, dari kecamatan, dari kepala daerah dan mungkin pendidikannya, kemudian dari greenhouse-nya, kemudian dari pengolahan sayurnya, sehingga nanti ada nilai tambah dari produk ini. Dan ini tidak hanya di Kali Padang, harapan kami tapi bisa dikembangkan di desa-desa lain yang ada komunitas unggulannya. Seperti misalnya di Berjo itu ada kunyit, kemudian ada cabai di Ringenanom, Kedamaian, kemudian ada di jeruk nipisnya di mana di Mangka, Bonagung. Nah, ini semuanya nanti ya, kalau memang memungkinkan kita kalau bersama-sama bergerak untuk meningkatkan pendapatan dari desa petani. Apalagi ini sudah musim kering ini banyak yang kekeringan. Ini dari kementerian sudah membentukkan program urbanisasi. Ini kalau didukung oleh PT PLN Nusantara Power, sumur bornya ini menjadi sangat peluang. Karena sekali lagi
kalau ada pompa tapi sumber airnya tidak ada, ini juga kurang maksimal. Sehingga nanti tadi saya ngomong dengan Pak General Manager Pak Fauzi juga disambut baik, kami akan melapor kepada pimpinan berikutnya. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut lagi supaya nanti sinergitas ini tidak hanya terjadi ini, tapi mudah-mudahan kita bisa mengurangi kekeringan dampak fenomena iklim yang demikian sangat dahsyat ranahnya ini. Mudah-mudahan sekali lagi itu kita bisa menangani dengan baik ya, tanam pangan potensi sayurnya di sini. Sebetulnya kalau di mana-mana dengan jadi kalau tarik sayur di Gresik di mana ya, Kalipadang. Ya, jadi sebetulnya sudah menjadi ikon. Makanya karena kesulitan air itulah yang menyebabkan akhirnya coba kita gandeng PT BUMN Nusantara Power, dan alhamdulillah beliaunya respect sehingga ini ada sumber air yang bisa kita manfaatkan. Jadi kalau jenengan nanti pada saat kalau musim penghujan kelihatan sekali. Kalau musim penghujan sepanjang jalan jenengan akan ada sayuran bayam, kangkung dan sawi. Nah ini kalau potensi ini bisa, harapan kami sebetulnya tidak hanya pada musim penghujan tapi musim kemarau pun ada. Karena di musim kemarau yang lain tidak tanam, kalau di sini bisa tanam itu nilai jualnya lebih tinggi. Sehingga kami berharap PT PLN mendampingi terus sampai dengan mudah-mudahan juga ada olahannya. Sehingga kalau misalnya berkunjung ke Gresik, kalau ingin butuh sayuran silakan di Kalipadang. Mulai dari sayur segar, pengolahannya, sampahnya sampai dengan pengolahan sampahnya sampai dengan olahan. Sumur bor yang ada di Kalipadang, semoga sumur bor ini bisa bermanfaat bagi petani khususnya di Kalipadang. Saya berharap bukan hanya sumur bor saja, ada bantuan-bantuan yang lain seperti embung, ada hujan, karena mayoritas masyarakat desa Kalipadang ini petani sayur. Nanti kalau musim kemarau kayak gini